Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai tulisan saya, yaitu untukmu, dengan judul buku Untukmu yang Bercanda, Aku Tertawa. Tentu saya membuat buku ini, kita lihat dari candaan dalam Islam. Saya ingin berbagi sedikit ini karena isi buku, tapi saya tetap berbagi karena ini adalah menurut saya penting sekali agar teman-teman dan sahabat-sahabat mengetahui bercanda dalam Islam. Bagaimana ketika bercanda dalam Islam itu, bagaimana pandangan dalam Islam? Kita lihat, bercanda memang tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena tujuan dari bercanda adalah membuat perasaan senang. Jadi hendaknya untuk memilih cara bercanda yang baik agar tidak membuat sakit hati siapapun. Namun ada beberapa adab dan etika yang perlu menjadi pedoman dalam bercanda, sehingga bercanda menjadi media yang mencairkan suasana keakraban sesama di lingkungan masyarakat. Karena Nabi Muhammad SAW pun pernah bercanda kepada keluarganya, istrinya, keponakannya, cucunya, dan para sahabat-sahabatnya. Berarti bercanda itu dalam Islam itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Yang dilarang adalah yang melanggar adab dan etika dalam bercanda. Canda tawa merupakan media kehidupan sosial yang tidak mungkin terhindarkan, apalagi jika kita hidup di tengah masyarakat. Terkadang canda itu menjadi cara untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita. Bahkan dalam kondisi tertentu, canda menjelma menjadi metode pendidikan yang jitu. Tidak bisa dipungkiri, canda di saat-saat tertentu memang dibutuhkan untuk menciptakan suasana rileks dan santai guna mengendorkan urat-urat saraf yang tegang, menghilangkan rasa pegal-pegal dan capek sehabis melakukan aktivitas yang menguras konsentrasi dan tenaga. Diharapkan setelah itu badan kembali segar, mental stabil, semangat bekerja tumbuh kembali, sehingga produktivitas semakin meningkat. Jika ada yang bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang bercanda? Maka penulis jawab dengan mengutip perkataan para ulama dan merujuk kepada candaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercanda boleh bila menimbulkan rasa nyaman, baik itu bagi orang yang mengajak bercanda atau bagi orang yang diajak bercanda, atau bagi keduanya. Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah. Kemudian, bercanda dengan tujuan merealisasikan kebaikan. Bercanda dengan tujuan merealisasikan kebaikan, atau untuk menghibur lawan atau untuk mencairkan suasana, maka itu tidak terlarang sama sekali. Bahkan canda seperti ini termasuk sunnah yang musta'ab, disukai. Ini terdapat dalam kitab Imam Nawawi rahimakumullah di dalam kitab Al-Azkar halaman 581.
Islam mengajarkan hal tersebut. Dalam suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak istri serta sahabat-sahabatnya untuk saling bercanda dengan orang lain agar membantu mereka menjadi lebih bahagia. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lain kesempatan juga melakukan candaan agar suasana menjadi cair. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mari kita lihat candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita melihat kembali candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu, ketika bersama keluarganya, istrinya, keponakannya, cucunya, dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Candaan yang pertama, hadis yang diriwayatkan Al-Mubarak bin Fadalah dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata bahwa ada seorang nenek datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar aku dimasukkan ke dalam surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek." Mendengar ini, nenek itu pergi sambil menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Kabarkan kepadanya bahwa dia tidak akan masuk surga, ya. Dia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya." Perhatikan candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada nenek yang tua. Nenek ini minta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah agar ia dimasukkan ke surga. Tapi apa jawaban Rasulullah? "Wahai nenek, wahai Ummu Fulan, bahwa surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek." Memang benar, kenyataan memang tidak dimasuki oleh nenek-nenek sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti seorang nenek, seorang kakek itu sudah umur, walaupun di dunia umurnya sudah lanjut usia, ketika dia meninggal, ketika dia ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka dia tidak masuk dengan keadaan dia yang sedang tua. Akan tetapi dia dimasukkan dalam keadaan yang umurnya sebaya. Ya, Allah ciptakan dia setelah dia meninggal, Allah bangkit, dia jadikan bidadari, kemudian jadikan gadis seperti gadis, kemudian umurnya sebaya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu maksud tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencandai nenek tersebut. Hanya disayangkan nenek tersebut tidak balik bertanya kepada Rasulullah, mengapa? Tidak kembali menanya kepada Rasul, mengapa saya tidak dimasukkan? Ternyata ada maksud tertentu, itu hanya candaan yang benar, yang jujur dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian candaan yang kedua, teman-teman dan sahabat-sahabatku, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencandai Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah memanggil Anas bin Malik dengan panggilan pemilik dua telinga. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya,
wahai pemilik dua telinga, kata Nabi. Para perawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Usama menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencandai Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan panggilan tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dalam Jami'-nya nomor hadis 1992. Panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menutup kemungkinan adalah bagian dari pujian atau sanjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Anas bin Malik memiliki dua telinga yang selalu mendengar, taat dan mengingat apa yang dikatakan kepadanya. Anas bin Malik pada saat itu adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi keadaannya itu tidak menghalangi Nabi untuk mencandainya. Berbeda halnya dengan keadaan sebagian orang pada zaman sekarang. Mereka menutup diri untuk bercanda dengan pembantu mereka disebabkan mereka memandang candaan tersebut akan mengurangi martabat dan derajat mereka. Tentu hal seperti ini sangatlah bertentangan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan sifat tawadhu yang sepantasnya setiap muslim menghiasi dirinya dengannya. Inilah contoh candaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Candaan yang ketiga, kisah yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkumpul dengan kami sehingga mengatakan kepada adik kecil saya, wahai Abu Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Hadis riwayat Tirmizi dalam Jami'-nya nomor hadis 1989 dan Muslim nomor 2150. Dahulu Abu Umair memiliki seekor burung kecil dan suka bermain dengannya. Yaitu ketika burung tersebut mati, maka Abu Umair pun sedih karena kehilangan burungnya. Melihat keadaan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghiburnya dengan menghilangkan kesedihannya dengan mencandai dan menggodanya dengan perkataan kepadanya, wahai Abu Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Lihatlah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak canggung mencandai seorang anak kecil, padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pimpinan negara yang sibuk dalam segala hal, tetapi beliau masih bisa menyempatkan diri untuk memberikan kebahagiaan kepada seorang anak kecil yang sedang bersedih. Candaan yang keempat, humor cerdas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika seorang sahabat minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikannya seekor unta untuk ditungganginya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguh aku akan memberimu tunggangan seekor anak unta. Sahabat tersebut memahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikannya seekor anak unta yang masih kecil, yang tidak bisa ditunggangi. Sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, apa yang bisa aku perbuat dengan seekor anak unta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah semua unta, baik anak unta atau dewasa, itu terlahir dari seekor unta betina? Maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu beliau akan memberikannya seekor unta dewasa yang siap untuk ditunggangi. Tetapi Nabi ingin mencandainya dahulu
dengan mengatakan unta tersebut adalah anak unta, karena unta kecil atau unta dewasa adalah termasuk anak unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Jami'-nya nomor 1991. Candaan Nabi yang kelima yaitu candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang nenek, ya, yang tadi kita sudah jelaskan di atas, tapi ini insyaallah akan kita jelaskan secara panjang lebar, ya. Dari Al Hasan, beliau menceritakan seorang nenek tua pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nenek tua itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah agar Dia masukkanku ke dalam surga." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Ummu Fulan, surga tak mungkin dimasuk oleh nenek tua." Nenek tua itu pun pergi sambil menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Kabarilah dia bahwa surga tidak dimasuki dia, sedangkan dia dalam keadaan tua. Karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya." Dalam surat Al-Waqiah ayat 35-37. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Asy-Syamil Muhammadiyah nomor 205. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga tidak dimasuki oleh nenek tua. Perhatikan, maksudnya yaitu wanita akan dihidupkan kembali di hari kiamat kelak dalam keadaan berumur 33 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan masuk penghuni surga dalam keadaan tanpa berpakaian, belum berjenggot, serta bercelak mata. Umur mereka antara 30 tahun atau 33 tahun. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Suatu hari Ummu Aiman mendatangi, ini yang keenam, candaan yang keenam. Suatu hari Ummu Aiman mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bermaksud meminjam unta kepada sang Nabi. "Wahai Rasulullah, tolong naikkan aku ke unta," kata Ummu Aiman usai mengucapkan salam kepada Rasulullah. Mendapat permintaan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak segera melaksanakannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak segera melaksanakannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sejenak mengajak ibu asuhnya bercanda agar suasana menjadi menyenangkan. "Saya akan naikkan ibu ke punggung anak unta," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bikin Ummu Aiman heran. Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat Ummu Aiman heran. Anak unta tidak akan kuat mengangkat tubuhku, dan aku pun tidak tega menaikinya, wahai Rasulullah, kata dia. Mendengar ucapan Ummu Aiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. "Saya tidak akan menaikkan ibu kecuali ke punggung anak unta," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keheranan Ummu Aiman makin menjadi. "Apa yang bisa dilakukan oleh seekor anak unta?" tanya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Aiman tersadar. Dia telah terkecoh dengan candaan anak asuhnya yang begitu dicintai. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, sekarang kita akan memetik hikmah dari candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Dari pemaparan di atas tampak jelas bahwa hikmah disyariatkan bercanda yaitu menghibur
saudara kita. Karena canda tidak diperbolehkan kecuali jika materinya berisi hal-hal yang bisa dari pemaparan di atas tampak jelas bahwa hikmah disyariatkan bercanda yaitu menghibur saudara. Karena canda tidak diperbolehkan kecuali jika materinya berisi hal-hal yang bisa menghibur pelaku saja atau orang yang dicandai atau dua-duanya. Sebagaimana perkataan Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah. Dari candaan-candaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang cerdas, sebab orang yang mampu bercanda dengan baik pada dasarnya memiliki kecerdasan yang baik juga. Mudah-mudahan kita dijauhi dengan candaan-candaan yang berlebihan, candaan-candaan yang melalaikan dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Namun canda yang diperbolehkan atau bahkan yang disunatkan di atas terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat. Jika ketentuan-ketentuan ini dilanggar, berarti candaan itu masuk kategori canda yang terlarang, yang tercela dan terlarang. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, mari kita pelajari apa candaan yang terlarang dan tercela. Candaan yang tercela dan terlarang itu. Yang pertama, candaan yang dilakukan mengandung nama Allah. Ayat-ayat Al-Quran dan Rasulnya ini tidak diperbolehkan. Ini adalah candaan yang tercela, yang terlarang. Karena memasukkan nama Allah, memasukkan ayat-ayat Al-Quran dan Rasulnya sebagai candaan ini tidak boleh. Karena kita akan ditegur, akan diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi yang pertama, tidak boleh kita jadikan nama Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasul sebagai candaan. Tidak boleh. Ini yang tercela dan terlarang. Yang kemudian yang kedua, candaan yang kedua yang tercela dan terlarang yaitu berbohong. Candaan dengan kata-kata bohong, dengan kalimat-kalimat bohong, ini yang tercela dan terlarang. Hal ini disebabkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celaka baginya, celaka baginya. Kemudian yang ketiga, menyakiti dengan sengaja. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ini kita, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lain merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kita tidak boleh menyakiti dengan sengaja, walaupun itu kita ingin bercanda, walaupun itu dengan nada bercanda, dengan bercanda, tapi tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh menyakiti orang lain dengan ucapan dan perbuatan kita, walaupun itu hanya sekedar bercanda. Yang keempat, bercanda melewati batas. Nah, ini
bercanda melewati batas ini yang dilarang ya, yang tercela, candaan yang tercela dan terlarang, yaitu salah satunya. Yang keempat adalah bercanda melewati batas. Jangan sampai bercanda berlebihan, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati. Nah, ini ketika kita bercanda berlebihan, melewati batas, menimbulkan tawa yang berlebihan sehingga tertawa tersebut mematikan hati, ini yang tidak dibolehkan, karena ini adalah bercanda yang berlebihan. Bercanda yang berlebihan itu yang bercanda yang mematikan hati. Dengan apa? Dengan cara banyak tertawa. Ini tidak boleh. Kemudian bercanda yang kelima, yaitu melakukan candaan kelima, candaan yang tercela dan terlarang. Yang kelima adalah melakukan candaan terhadap orang yang tidak suka. Ini kita bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda, ini tidak boleh ya. Ini yang tercela. Candaan seperti ini candaan yang tercela. Hal ini bertujuan agar candaan yang dilontarkan tidak menjadi percikan api yang bisa memanas karena kesalahan pahaman. Ya, ini tidak boleh ya, melakukan candaan terhadap orang yang tidak suka. Nanti akan menimbulkan apa? Permusuhan, perkelahian, dan merusak persatuan dan kebaikan kita dalam lingkungan sosial. Ini tidak boleh. Kemudian yang keenam, candaan yang tercela dan terlarang adalah menjadikan topik serius dalam candaan. Hal ini terkait dengan adab sebagai seorang muslim yang bijaksana dan pandai menempatkan diri, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi awalnya ini menjadikan topik serius dalam candaan, ini tidak boleh ya. Kemudian contoh awalnya kita bercanda, kemudian candaan tersebut jadi serius, jadi diambil serius, jadi bertengkar, jadi menjadikan permusuhan. Ini tidak boleh. Ini yang tercela. Candaan seperti ini yang tercela, karena semua candaan atau perbuatan kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya menggunakan candaan-candaan yang baik, yang tidak menjadikan candaan tersebut yang menimbulkan perpecahan, tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, tidak menghindari larangan Allah dalam candaan, karena sudah sepatutnya sebagai seorang muslim menghindari larangan-larangan dalam agama. Ya, ini kita harus menghindar candaan larangan Allah ya, candaan-candaan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti apa yang kita sudah jelaskan di atas, yaitu yang berkaitan dengan nama Allah, ayat-ayat Al-Qur'an dan Rasulnya. Ini kita harus jauhi, tidak boleh kita jadikan candaan dalam candaan. Kita harus jauhi hal-hal tersebut dari candaan. Kita jangan masukkan hal-hal tersebut ke dalam candaan. Ini tidak dibolehkan. Kalau kita masukkan ke dalam candaan, maka kita dikatakan kafir setelah beriman. Kemudian yang kedelapan, candaan yang tercela atau yang terlarang kedelapan, tidak berkata dan bersikap yang konotasinya buruk, karena kenyamanan dalam berhubungan sosial menjadi hal yang penting. Jadi kita tidak boleh berkata dan bersikap atau berbicara atau bercanda dengan perkataan, dengan sikap kita yang konotasinya buruk. Ini akan menimbul perasaan orang, menyakit hati orang. Ya, ini tidak boleh. Akan merusak. Kalau memang ini terjadi, maka akan merusak kenyamanan hubungan kita, persatuan kita dalam lingkungan sosial kita, ya, lingkungan masyarakat kita. Ini tidak boleh. Harus dijaga. Ya, sikap perkataan kita harus dijaga sehingga
persatuan, kenyamanan dan persatuan hubungan kita, hubungan sosial kita menjadi hal yang penting, yang prioritas kita jaga bersama. Kemudian yang kesembilan, candaan yang tercela atau yang terlarang kesembilan yaitu menghindari tertawa berlebihan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau hanya tersenyum. Menjadi seorang muslim yang ramah dan berakhlak mulia adalah sebuah kebaikan dan memiliki amal sosial terhadap orang lain, karena memberi tawa dan bahagia bisa memberikan kedamaian dan keceriaan dalam sebuah hubungan di sebuah lingkungan. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabatku, kita harus tahu adab dan etika yang harus diperhatikan dalam candaan. Ini harus kita ketahui sehingga tidak melanggar, sehingga kita tidak melanggar aturan-aturan yang diperbolehkan dalam bercanda dalam Islam. Yang pertama, etika dan adab dan etika yang harus diperhatikan dalam candaan. Yang pertama, candaan yang dilakukan tidak mengandung nama Allah. Kemudian yang kedua, tidak berbohong. Yang ketiga, tidak menyakiti dengan sengaja. Yang keempat, tidak melewati batas. Jangan sampai bercanda berlebihan, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati. Yang kelima, tidak melakukan candaan terhadap orang yang tidak suka. Hal ini bertujuan agar candaan yang dilontarkan tidak menjadi percik api yang bisa memanas karena kesalahpahaman. Jadi yang keenam, tidak menjadi topik serius sebagai candaan. Hal ini terkait dengan adab sebagai muslim yang bijaksana dan pandai menempatkan diri, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, menghindari larangan Allah dalam candaan, karena sudah sepatutnya sebagai seorang muslim menghindari larangan-larangan dalam agama. Tidak berkata dan bersikap yang konotasinya buruk, karena kenyamanan dan dalam berhubungan sosial menjadi hal yang penting. Ke-9, menghindari tertawa berlebihan yang dapat mematikan hati. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, inilah judul buku yang saya berikan untukmu yang bercanda, aku tertawa. Kali ini saya ingin menjelaskan lagi mengenai untukmu yang bercanda. Kawan-kawanku, mengapa kita terbitkan buku ini? Hanya semata-mata saling mengingatkan agar kita tidak terlalu terbuai dengan candaan. Kadang terbetik candaan kita menyebut nama-nama hewan dan gelar-gelar yang buruk. Apakah ini bertentangan dengan batasan-batasan Allah atau tidak? Karena Allah menciptakan kita seperti apa yang Allah jelaskan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini yang membuat kita introspeksi diri dalam bercanda kepada teman dan kawan-kawan kita. Apakah ini termasuk mengolok-olok ciptaan Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Jangan kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Kawan-kawan, jangan jadikan candaan dengan kalimat-kalimat dusta yang dapat merugikan diri Anda dan menjatuhkan harga diri yang dicanda, sehingga kedustaan itu selalu terpatri dalam hati dan lisanmu ketika engkau bercanda. Karena dusta dan kebohongan semua itu akan merugikan diri Anda dan orang lain. Jangan demi kelucuan dan mengejar tawa orang lain dengan candaan kita, sehingga kita tidak menghiraukan adab dan etika dalam bercanda sebagaimana yang telah kita ketahui adab dan candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita telah jelaskan di atas. Candaan yang dusta tidak akan membawa manfaat sedikit pun, bahkan hanya mendapatkan kelucuan dan tawa yang dapat mematikan hati kita. Jika hati telah mati, maka akan sulit kebenaran itu akan masuk ke dalam hati yang telah mati. Maka jadikanlah candaan sebagai metode pembelajaran sebagaimana yang telah kita ketahui cara canda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Terima kasih teman-teman. Nanti di video yang berikutnya kita akan lanjutkan Aku Tertawa, karena sesuai dengan judul buku kita, untukmu yang bercanda aku tertawa. Insya Allah kita akan lanjut video selanjutnya pembahasan Aku Tertawa. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya bagikan melalui tulisan saya ini atau melalui video saya ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.